Puji Tuhan, kesempatan pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara. Saya akan melepaskan sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan tema, judulnya adalah Semua Sia-sia Belaka. Mari kita langsung saja baca ayatnya saudara, dalam kitab Pengkhotbah pasal 1 kita akan baca langsung 2 ayat bersama-sama saudara ya. Ayat 1 dan ayat yang kedua, mari jemaat Tuhan, saudara dikasih Tuhan, bersama-sama kita baca ayat 1 dan 2 ini ya. 1, 2, dan 3. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Selagi tema firman Allah pagi ini, kita fokus, kita bicara tentang semuanya itu sia-sia belaka. Dan yang mengatakan semua sia-sia belaka berdasarkan ayat 1 dalam Pengkhotbah pasal 1. Jelas dari ayat ini namanya adalah Salomo. Dari mana kita tahu? Coba saya baca ayat 1 ya, supaya jelas dari dasar, dari awal pemberitaan firman Allah ini. Dikatakan begini ayat 1. Inilah perkataan pengkhotbah. Siapakah pengkhotbah yang identitasnya disebutkan di ayat 1? Siapa dia? Dia adalah anak Daud, lebih jelas lagi raja di Yerusalem. Siapakah anak Raja Daud yang kemudian menggantikan dia menjadi raja di Yerusalem? Jelas namanya adalah Salomo. Para teolog, para penafsir pun mayoritas sepakat yang disebut si pengkhotbah anak Daud Raja Salomo di sini adalah Salomo, saudara. Dan Salomo, kitab pengkhotbah ini maksud saya, Salomo menuliskannya dalam pewahyuan Roh Allah tentunya. Itu dituliskan, diperkirakan ketika Salomo usianya sudah lanjut, usianya sudah tua. Dia menuliskan ini, dia katakan kesia-siaan belaka di usia tua, dia katakan itu. Kata pengkhotbah, kata si Salomo, kesia-siaan belaka segala sesuatu semuanya adalah sia-sia. Saya ulang, Salomo memperkatakan ini ketika Salomo itu dalam usia lanjut, dalam usia tua. Sehingga ada banyak penafsir Alkitab, para teolog mengatakan ada kemungkinan besar Salomo sebelum dia meninggal. Jadi setelah dia menuliskan kitab pengkhotbah, para penafsir mengatakan, para teolog, 4 tahun kemudian setelah menuliskan kitab pengkhotbah ini Salomo meninggal. Setelah tulis 4 tahun kemudian meninggal. Sehingga ada beberapa penafsir dikatakan kelihatannya di hari tuanya Salomo bertobat. Dia kembali kepada Allahnya, kembali kepada hatinya Tuhan. Sehingga dia mengambil kesimpulan dalam selama perjalanan kehidupannya dikatakan kesia-siaan belaka. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu atau semuanya Salomo katakan sia-sia. Kenapa ya? Salomo yang terkenal dengan orang yang paling berhikmat di dunia, lalu ketika dia menikmati semua hikmat, bahkan kenikmatan dunia, tiba-tiba dia katakan semuanya sia-sia belaka. Kalau kita mendengar nama Salomo, apa yang terpikir di pikiran kita? Kita langsung berkata, oh dia raja, dia orang berkuasa. Dia adalah orang terkaya di dunia. Bahkan yang paling terkenal Salomo adalah orang yang paling berhikmat di dunia ini. Tetapi anehnya Salomo yang terkenal dengan sebutan yang luar biasa semuanya itu dikatakan di ujung usianya tua dia berkata ternyata semua sia-sia. Setelah dia bisa mencapai pencapaian semua kenikmatan dunia, di puncak itu dia berkata apa? Semuanya sia-sia belaka. Nah pertanyaannya, yang kita mau belajar, saya tidak mengajak saudara belajar tentang keberhasilannya Salomo. Justru yang kita mau belajar adalah kegagalannya orang yang paling berhikmat ini. Dia gagal dalam hidupnya, di ending hidupnya dia gagal. Saya boleh bilang dia seorang yang tidak finishing well dalam mengakhiri finish hidupnya. Karena Salomo ketika kerajaan Israel dipimpin oleh bapaknya yang bernama Daud, itu menjadi kerajaan yang besar, jaya luar biasa. Tetapi ketika kerajaan Israel dipegang sama Salomo,
awalnya lebih besar tapi kemudian hancur di tangan Salomo. Israel terpecah jadi dua, mengalami kehancuran di tangan orang yang paling berhikmat di dunia. Apa sebabnya? Salomo salah langkah. Orang yang paling berhikmat, orang yang paling luar biasa, tapi di tangan Salomo inilah kerajaan Israel itu hancur. Daud pasti punya harapan mewariskan kerajaan kepada Salomo. Dia punya harapan Israel, negara ini, kerajaan ini jadi lebih besar, jadi lebih megah, jadi lebih luar biasa. Seperti Anda kalau merintis usaha, pekerjaan bisnis, di tangan Anda, papa mama orang tua sudah besar, sudah sukses, sudah mapan, sudah bagus. Anda berharap begini, ketika Anda wariskan kepada anak saudara, Anda sudah mulai tata semua. Anda punya harapan gini, supaya usaha bisnismu lebih besar, lebih berhasil, lebih menggurita, lebih ternama, itu harapannya. Tidak ada orang tua berharap di tangan anak kita tambah hancur itu kerjaan. Tapi itu yang terjadi pada Salomo. Di tangan orang paling berhikmat, hancur Israel, terpecah jadi dua. Kok bisa? Salomo salah langkah dalam menjalani kehidupannya itu. Mari saat ini saya akan mengajak saudara sama-sama belajar. Salomo itu langkah awalnya indah. Langkah awalnya dia luar biasa. Coba kita lihat ya beberapa ayat supaya kita paham dari awal. Saya ajak saudara kisah Salomo. Satu kali Tuhan datang kepada Salomo karena Salomo sadar dia perlu hikmat. Orang itu biasanya ya kalau terdesak, orang itu biasanya kalau kepepet, yang dia minta itu apa? Dia minta hikmat. Nah, kita lihat contoh ayat-ayat yang ada dulu. Dan itulah yang menginspirasi kita. Tiap kali kita terjebak masalah, kita perlu gini, kita minta hikmat. Itu terinspirasi dari orang namanya Salomo. Coba lihat dulu 1 Raja-Raja pasal 3. Saya bacakan ayat 5-9 ya. Ini pun bisa jadi pengalaman setiap kita. Saya baca. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo setelah dia persembahkan 1000 korban. Tuhan datang dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Perhatikan ayat lanjutannya 7. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, lihat engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun perhatikan aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Saya mau terangkan dulu ayat 7. Salomo diperkirakan dia menjadi raja sangat muda, kata ayat ini. Berkirakan antara 20 tahun atau maksimal 22 tahun. Range-nya kurang lebih seperti itu. Masih sangat muda 20 tahun. Alkitab katakan belum berpengalaman, miskin pengalaman soal mengatur tata negara, mengatur politik negara. Masih sangat muda, 20 sampai 22 tahun. Bahkan saya pernah baca seorang penafsir Alkitab, seorang teolog katakan mungkin umur 14 sampai 17. Itu kan perkiraan. Mana yang betul? Ya kira-kira Anda pilihlah saudara ya. Antara 14 bahkan dikatakan maksimal 22 tahun. Ya kita sepakat masih sangat muda. Yusuf menjadi seorang raja muda yang kedua setelah Fir'aun. Itu umur 30 tahun. Masih lebih dewasa 30 tahun saudara. Jadi sebetulnya tokoh-tokoh muda yang sekarang bermunculan di dunia itu sebetulnya Alkitab jauh lebih muda. Salomo itu sekitar 20 tahunan jadi raja. Karena dia miskin pengalaman, makanya ketika Tuhan datang kepada dia, menawarkan kepada dia, ya, apa yang akan kau minta aku berikan kepadamu. Lihat dia minta apa. Saya baca ayat 8. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Lihat ayat 9 saya baca. Maka ini permintaannya dia. Karena Tuhan menawarkan, kasih tawaran. Kamu minta apa? Dikasih tantangan. Kamu butuh apa? Ini dia butuhkan.
Maka berikanlah kepada hambamu ini, lihat, hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Salomo ketika dia terdesak hidupnya karena dia harus menggantikan ayahnya jadi raja. Semua orang sama dengan Salomo. Kalau terdesak oleh masalah, terdesak oleh kesulitan, dia sadar aku perlu hikmat. Salomo sadar dia perlu hikmat. Itu dia minta. Makanya tidak heran lihat gambar ini, Salomo itu adalah seorang yang terkenal dengan sebutan man of wisdom. Sosok pribadi yang sempurna dalam kekayaan hikmat. Kita bisa lihat dalam sosok pribadi namanya Salomo. Tapi kita lihat ya, awalnya indah hidupnya dengan Tuhan. Tapi kemudian saudara, justru dengan hikmatnya yang luar biasa ini, yang kaya sempurna dalam hikmat, dia tuh keblinger gitu loh. Dia andalkan hikmatnya sampai lupa sama Tuhannya yang kasih hikmat. Sehingga dia salah langkah. Dan itu yang menjadi blunder besar dalam hidup Salomo. Saya mau coba terangkan mulai dari sini. Lihat gambar ini. Hari-hari ini ada banyak orang percaya yang juga salah langkah dalam menjalani hidup. Selalu saya bilang sama saudara, istilah seperti ini selalu saya katakan, ajarkan begini. Kalau kita bermain catur sama teman kita, misalnya kita salah langkah, satu saja salah langkah, itu bisa berakibat fatal. Tapi konsekuensinya minim sekali, kecil. Paling kita cuman kalah, selesai. Iya kan? Kalau Anda main catur mau dalam kejuaraan apapun, atau main tingkat RT atau main dengan teman saja, kalau kita salah langkah ya konsekuensinya kecil, minim. Paling kita cuman kalah. Tapi tidak dengan yang namanya salah mengambil keputusan hidup. Itu akibatnya tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Blundernya itu berat gitu yang terjadi. Saya pernah berjumpa dengan beberapa orang, banyak orang, bukan sedikit saja. Orang-orang yang merasa bercerita salah langkah dalam mengambil keputusan bisnis. Saya juga pernah berjumpa, bukan pernah lagi, banyak berjumpa, termasuk jemaat saya layani, yaitu salah langkah dalam mengambil keputusan pasangan hidup suaminya, istrinya. Salah langkah dalam mengambil keputusan hidup yang lainnya. Itu akibatnya mendatangkan masalah yang berat dan rumit sekali. Rumit loh masalahnya. Masalahnya gak selesai-selesai. Itu akibat blunder, salah langkah dalam mengambil keputusan hidup. Berat loh masalahnya, rumit. Dan kita tahu kenapa sih Salomo minta hikmat? Ya seperti kita. Kalau kita sudah mulai hadapi masalah yang berat, jatuh hadapi masalah yang rumit yang kita gak bisa lagi atasi, terdesak, terhimpit seperti ini, kita sadar aku perlu hikmat. Seperti itulah Salomo. Seperti itulah orang ini namanya Salomo. Karena gini loh, coba lihat gambar ini. Saya mau terangkan lewat gambar saja ya. Salomo ketika dia diangkat menjadi raja menggantikan Raja Daud adalah ayahnya. Itu gak gampang. Karena kita tahu sosok yang namanya Daud. Kalau Anda baca biografinya Daud itu membawa Israel menjadi bangsa yang besar. Berwibawa Israel, bangsa yang jaya. Dan Daud itu pahlawan perang yang hebat kan. Dan kita semua tahulah di dunia ini selalu ada prinsip yang namanya membandingkan. Penerus itu tidak gampang. Penerus tidak gampang, saya katakan. Selalu dibandingkan sama pemimpin yang sebelumnya. Dan itu Salomo mengerti betul. Makanya menggantikan seorang Raja Daud menurut saya butuh nyali mental yang besar. Karena Daud itu seorang pemimpin yang besar. Salomo mengerti itu. Dia butuhnya, kalau Anda yang menjadi Salomo saat itu, kalau kita yang jadi Salomo, menurut saya kita sepakat kita butuh nyali yang besar menggantikan Daud. Salomo miskin pengalaman, masih umur 20 tahunan, makanya dia terdesak pimpin bangsa Israel yang keras kepala tegar tengkuk.
Bangsa Israel yang jumlahnya jutaan orang, bangsa yang besar gitu kira-kira. Makanya Salomo terdesak, dia butuh hikmat. Makanya di ayat yang kita baca tadi, 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang kelima, ketika Tuhan datang menawarkan kepada Salomo. Coba lihat ayat yang kelima, saya baca dulu ayat ini. Supaya jelas ya, clear ya, dari depan saya baca. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah. Salomo setelah dia mempersembahkan 1000 korban lembu yang disembelih dipersembahkan, Tuhan datang dalam mimpi. Ngomong gini Tuhan, mintalah apa yang hendakku berikan kepadamu. Tuhan kasih tawaran sekaligus tantangan. Kamu butuh apa Salomo? Dia kan terdesak nih, butuhnya lebih besar, gantikan bapaknya jadi raja. Dia sadar dia butuh hikmat. Makanya apa yang dia minta ketika Tuhan kasih tawaran, kamu butuh apa, kamu minta apa? Apa sih yang dia minta? Lihat gambar ini. Salomo ternyata minta hikmat. Dari mana kita tahu dia minta hikmat? Dari ayat 9. Yang tadi kita sudah baca, tapi tidak ada salahnya supaya melandas clear semuanya saya baca ayat ini. Maka, ini permintaan Salomo, berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, ya, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan, lihat ini, antara yang baik dan yang jahat, yang benar sama yang salah, gitu ya kira-kira. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Jelas dia terdesak. Dia butuh mental yang besar, gantikan bapaknya Raja Daud. Makanya ketika dia ditawarkan, kamu minta apa, butuh apa? Yang dia minta adalah hati yang bijaksana, yang bisa menimbang yang baik sama yang jahat, yang benar sama yang salah. Hati yang bijaksana untuk menimbang itu sama dengan namanya adalah hikmat. Itu yang diminta sama Salomo. Dan sekarang saya mau bawa saudara, apa hasil daripada hikmat yang diminta Salomo? Menurut saya, ini yang membuat seorang banyak manusia di dunia terinspirasi pengen punya hikmat kayak Salomo. Bikin orang ngiler. Kalau orang gak ngiler kayaknya gak normal ya, punya hikmat kayak Salomo. Ini yang membuat orang kepingin mengejar yang namanya hikmat. Terinspirasi dari hidupnya orang ini namanya Salomo. Lihat akibat Salomo terima hikmatnya Tuhan. Saya baca beberapa ayat ya untuk menjelaskan ini. Lihat hasilnya. Saya terangkan ayat ke ayat sama saudara. 1 Raja-Raja pasal 4 naik satu pasal. Saya loncat-loncat 29 sampai 31 lalu loncat 34. Begini kata firman Allah. Dikatakan begini saudara ya. Dan Allah memberikan kepada Salomo. Dikasih enggak? Dikasih. Diberi sama Tuhan hikmat. Hikmat dan pengertian yang amat besar. Bukan kecil hikmatnya Salomo. Bukan biasa. Tuhan berikan hikmat kepada Salomo amat besar. Sangat besar. Serta lihat akal yang luas. Seperti dataran pasir di tepi laut. Ini luar biasa loh ayat ini. Seringkali kita lewat-lewat baca ayat ini. Ini loh hasil hikmat yang turun dari Tuhan. Membuat Salomo orang yang dikatakan akalnya luas. Luas akalnya. Seluas apa? Seluas dataran pasir di tepi laut sepanjang mata memandang. Wih, pasir semuanya. Luas tak terukur sepanjang mata memandang. Itu akalnya, itu kejeniusannya, itu kepintarannya, logikanya Salomo. Makanya kadang-kadang kita susah bedain antara hikmatnya Tuhan sama jenius pintarnya seseorang. Hampir sama tapi sebetulnya beda. Akal itu bisa datang dari hikmat loh. Kadang-kadang orang dapat hikmat Tuhan itu kayak jenius banget sih kamu. Pinter banget sih kamu. Padahal itu hikmat dari Tuhan. Orang kalau dapat hikmat Tuhan itu dia punya akalnya luas. Tapi bukan akal bulus saudara ya. Yang suka ngakalin orang. Akalnya luas, kepintarannya luas. Ini bisa, itu bisa, kerja ini bisa. Cepat menyesuaikan, itu hikmat. Mirip kerjanya kayak pinter, kayak orang jenius, mirip tapi beda sebetulnya. Itu sumber dari hikmat. Saya baca, lihat hasilnya hikmat. Dikatakan apa? Saya coba terangkan lewat ayat. Sehingga lihat hasilnya, hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ini pemberian Tuhan. Dia orang paling berhikmat dari semua orang yang berhikmat di Mesir dan seterusnya. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan orang Esra itu, dan daripada Heman, Kalkol dan Darda
anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama, saya ulang, sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Mendapat nama itu terkenal, termasyur, terutama namanya. Siapa yang hari itu tidak kenal Salomo, naik namanya. Jadi bintang di langit, terang namanya. Semua orang kenal Salomo, menjadi termasyur. Itu hasil daripada hikmat. Apalagi yang kita dapatkan hasil daripada hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Ayat 34. Maka datanglah orang dikatakan dari segala bangsa, lihat, mendengarkan hikmat Salomo, dan ia, lihat, menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah jelas ya alasannya mendengar tentang hikmatnya itu. Hikmat, ngomong terus hikmat. Hasilnya apa? Jadi kaya Salomo. Raja-raja yang tunduk sama dia, raja-raja yang kagum ikut arahan hikmat Salomo, itu kasih upeti tiap tahun, bawa korban persembahan sama Salomo. Sehingga Salomo tambah hari tambah kaya. Dengan kata lain, hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo, sosok yang sempurna dalam kekayaan hikmat, tambah terkenal, tambah tinggi dia, bahkan tambah kaya raya dia. Saya pernah bilang sama saudara, harta kekayaan Salomo itu ada beberapa lembaga survei yang meriset gitu, mencoba ikuti apa kata Alkitab. Kalau dikonversikan dengan kurs sekarang, itu diperkirakan termasuk aset yang dia punya 2,2 triliun dolar Amerika. Itu saudara hitung sendiri, saya nggak bisa ngitung ya. Dan setiap tahunnya plus ini dapat upeti 25 ton emas. Sekitar 25.000 kilogram itu saudara ya. Padahal dia memerintah 40 tahun. Coba Anda bayangkan. Jadi ternyata hikmat itu membuat Salomo tambah terkenal. Sosok yang tambah hebat dikagumi bangsa-bangsa di dunia. Bahkan tambah lama tambah kaya, tambah lama tambah sukses. Tambah lama tambah kaya raya dia. Dan itu hasil dari hikmat. Makanya tadi saya sempat bilang sama saudara, inilah yang seringkali membuat orang terinspirasi, ngiler gitu ceritanya, kejar-kejar, kepengen, ingin sekali punya yang namanya hikmat. Begitu terdesak dalam kesulitan, kepepet oleh masalah besar, aduh aku butuh hikmat. Dari mana ya pikiran inspirasi seperti itu? Dari orang namanya Salomo. Kalau orang gak ngiler, gak ingin punya hikmat, kayaknya bermasalah deh di otaknya dia saudara ya. Karena jelas dari kisah Salomo, hikmat itu pekerjaannya luar biasa. Bisa bikin orang sukses loh. Yang jalan buntu bisa ada jalan keluar loh. Akalnya ada saja. Dan hasilnya kalau saudara lihat 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 21 sampai 24. Saya minta multimedia tolong ayat 25 saja saya bacakan. Hasilnya apa hikmat itu? 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 21 sampai 25. Tapi kita baca 25 saja. 25 saja, saya potong langsung dengan cepat. Perhatikan, sehingga setelah Salomo jadi raja, mimpin orang Israel, apa yang terjadi? Sehingga orang Yehuda dan orang Israel, rakyatnya dia, ya, keluarga-keluarga yang dipimpinnya, diam dengan tentram, damai sejahtera. Tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang miskin gitu loh kira-kira. Masing-masing di bawah pohon anggur, punya kebun anggur maksudnya. Dan pohon aranya punya kebun-kebun ara. Setiap keluarga, setiap rumah tangga punya kebun anggur, punya kebun ara. Wah itu kaya loh. Hasil per kapitanya berapa penghasilannya? Bahkan dikatakan dari dan sampai Berseba seumur hidup Salomo. Kaya raya, tidak ada yang miskin. Bahkan kalau kita baca lengkap kisah kepemimpinan Raja Salomo yang penuh hikmat. Emas seperti batu banyaknya, perak seperti batu banyaknya. Tidak ada yang miskin. Pernah terjadi di dunia ini. Seorang pemimpin yang punya hikmat luar biasa. Jadi raja, jadi pemimpin di negaranya. Negaranya, rakyatnya makmur, aman, sentosa. Tidak ada perang dan tidak ada yang kekurangan. Tidak ada yang tidak bisa makan. Semuanya bisa makan kenyang. Tidak mikir besok makan apa ya. Tidak ada yang miskin menderita seperti itu. Kenapa? Pemimpinnya penuh hikmat. Lagi-lagi saya katakan siapa yang tidak ngiler gitu loh. Yang tidak terinspirasi. Ingin punya yang namanya hikmat Salomo. Semua pengen. Berdasarkan apa? Pengalaman seorang nama Salomo. Kita kalau punya pemimpinnya penuh hikmat memang luar biasa.
2024 bulan Februari kita memilih pemimpin bangsa kita yang baru. Saudara ya, doakan pemimpin yang penuh hikmat daripada Tuhan dan takut akan Allah tentunya. Nah sekarang saya mau bawa saudara pada kisah ini. Perhatikan ini saudara ya. Saya pikir Anda pasti tahu ini. Menurut Anda lebih sukses mana antara Daud dan Salomo? Atau begini, saya ganti pertanyaannya. Kalau Anda dikasih kesempatan suruh memilih, Anda mau pilih jadi seperti apa? Jadi seperti Daud, kayak Daud, atau menjadi seperti Salomo? Saya tahu jawaban kita pasti beda-beda. Ada yang berkata, saya mau jadi seperti Daud. Tapi mungkin sebagian besar, kalau kita mau jujur ya, saya berkata begini, kalau kita mau jujur dengan hati yang terbuka, yang fair, yang apa adanya, saya yakin hampir semua manusia di dunia ini ya, hampir semua orang di dunia ini pasti inginnya seperti Salomo, bukan seperti Daud. Cuman karena kita sudah membaca firman, ngerti tentang Daud, mungkin sebagian kita berkata, saya ingin seperti Daud. Kalau Tuhan kasih kesempatan memilih, saya pilih Daud. Tapi sejujurnya saya ulang, kalau kita mau jujur fair-fairan apa adanya, hampir semua umat manusia pasti inginnya seperti Salomo. Kenyamanannya luar biasa. Orang kan ingin kenikmatan, orang kan ingin kekayaan. Salomo ini orang yang terkaya di dunia. Alkitab tulis sebelum dia, sesudah dia, tidak ada orang sekaya Salomo. Tapi begini ya, Salomo itu sayangnya begini. Coba dengan cepat saja deh. Salomo adalah contoh keras buat kita. Contoh keras bahasa saya. Seorang yang hidupnya tidak finishing well. Tidak bisa mengakhiri hidupnya dengan cantik, dengan indah, dengan baik. Akhir hidupnya tinggalkan Tuhan. Akhir hidupnya gak setia sama Tuhan. Akhir hidupnya mendirikan mezbah korban Baal, dewa-dewa daripada istrinya. Tragis akhir hidupnya, ironis, tidak finishing well. Orang yang punya hikmat padahal. Aneh saudara ya, orang punya hikmat. Dari sini kita belajar, hikmat tok tidak cukup. Makanya saya katakan judulnya adalah semuanya sia-sia belaka. Kalau kita di dunia ini cuma andalkan hikmat, nanti Anda akan ketemu ujungnya. Cepat lambat berkata seperti Salomo. Semuanya ternyata sia-sia ya. Contoh keras buat kita itu Salomo tidak finishing well. Sayang kehidupan Salomo. Salomo itu rupanya karena hikmatnya yang seperti itu ya. Hikmat yang besar kata Alkitab tadi. Itu membuat seorang Salomo itu sampai jadi playboy tingkat tinggi gitu kira-kira. Kalau kita baca di 1 Raja pasal 11 ayat 3 sampai 7, karena waktu kita terbatas ya. Di ayat 3 itu istrinya 700 dari anak-anak raja bangsawan, lalu gundiknya 300.000 loh. Playboy tingkat tinggi loh Salomo. Ya menurut saya hebat-hebat ingatan orang jenius kayak Salomo, istri 1000 itu apa dia ingat semua ya? Kamu istriku, jangan lupa dia, sudah ya 1000. Anda lihat ya, hikmat Salomo itu sampai dia lupa diri. Itu rupanya karena hikmat yang begitu hebat, akal, kepintaran, kejeniusannya dia luar biasa. Sampai membuat wanita-wanita cantik, wanita-wanita anak raja itu kesengsem jatuh cinta gitu ya. Pengen sama Salomo, pengen jadi istri Salomo. Sampai istri 1000 ke 1000 pun gak apa-apa. Istri ke 900 pun mereka rela. Kenapa? Ya semuanya keblinger gitu ya. Jatuh cinta sama hikmat Salomo. Rupanya orang kalau pinter bisa kayak begitu saudara ya. Wanita-wanita datang mendekat. Ya bukan cuma pinter saja, kan kaya dia. Beda saudara ya. Maaf kata, biar orang pun wajah kurang bagus, tapi kalau dia bawa mobil mewah juga banyak wanita dekat. Itu terjadi pada Salomo. Semua dia punya. Magnetnya dia luar biasa, para wanita itu datang sama dia. Tapi lihat ya, hikmatnya Salomo tidak terkontrol. Hikmatnya membuat dia finishing well-nya itu sangat jelek banget. Hancur dia. Gak bisa mengakhiri hidupnya dengan indah. Bahkan kalau kita baca, lihat ayat 4 mungkin penting dibaca, saya baca ya. Sebab pada waktu Salomo sudah tua. Nah ini sudah tua. Sekaligus tua ini dia sadar gitu ya. Perjalanan mudanya hebat.
Sampai gitu dia mulai usia tua, istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada ilah-ilah lain, dewa-dewa lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Mungkin saya potong langsung di ayat 7. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab. Dikatakan di gunung di sebelah timur Yerusalem, bagi Molok dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Coba lihat, dengan cepat lihat gambar ini supaya bisa selesai. Hikmatnya membuat dia kaya dan berhasil. Tapi perhatikan ini, pelajaran keras buat kita. Tetapi hikmatnya Salomo juga membuat dia selalu mengalami blunder, kehancuran luar biasa. Andalin hikmat sih, andalin kepintarannya dia sih. Dia jadi kaya karena hikmat, dia hancur karena hikmatnya. Karena akhirnya kalau kita lihat di ayat 7 tadi, coba sedikit lagi ayat 7 saya baca, next gambar berikutnya. Pada waktu Salomo mendirikan bukit, pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos. Kamos itu dewa kejijikan sembahannya orang Moab. Di gunung sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Dewa-dewanya orang Amon sama Moab. Itu bayi-bayi dibakar, dipersembahkan. Rasanya tak terpikirkan sama pikiran kita. Seorang Salomo, sosok sempurna dalam kekayaan hikmat. Yang awalnya dia diangkat, dipromosikan jadi raja, gantikan yang namanya Daud. Awalnya orang ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Tapi kemudian dia belok 180 derajat. Dia jadinya berhala. Sampai anak-anak bayi, rakyatnya sendiri dibakar hidup-hidup, dikorbankan. Itu Salomo. Apa sih? Apa penyebab kegagalan Salomo? Lihat ayat ini, lihat ayat ini. 1 Tawari 28 ayat 9. Saya baca dengan cepat. Dan engkau anakku Salomo, perhatikan, kenalah Allahnya ayahmu. Ini nasihat Daud sebelum mati. Sebelum dia mati, itu ada banyak nasihatnya. Kalau nanti Anda baca ya dalam 1 Raja-Raja pasal berapa itu ya. Pasal awal itu pasal 2, pasal 1, pasal 2, pasal 3, antara pasal itulah awal. Pasal 1-an, pasal 2-an inilah. Daud sebelum dia mangkat, sebelum dia meninggal, dia panggil Salomo anaknya, kamu gantikan aku jadi raja. Dan Daud berkata gini, supaya kerajaanmu kokoh, ada banyak nasihat, singkirkan Yoab. Orang ini pemberontak. Pada masa zaman damai, dia bunuh siapa itu? Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter. Pada waktu perang gitu ya, enggak apa-apa, ini damai. Ditusuk dari belakang, bunuh dia, hati-hati. Lalu ada seorang imam, kalau nggak salah namanya siapa itu ya, Abiatar. Dia berkhianat karena uang. Ya, ketika Daud didongkel sama Adonia, dia berpihak, itu atas nasihat dia sama Adonia. Singkirkan dia, imam gini nggak dibutuhkan, diganti sama Sadok kalau nggak salah dia itu. Lalu dia katakan lagi, singkirkan lagi. Ada banyak ya, Yoab, lalu Abiatar, Simei bin Gera, orang Bahurim. Bunuh dia juga, singkirkan, bahaya orang ini. Pada waktu aku dalam pelarian, ya karena didongkel sama anaknya kan, dikudeta, mau ke tempat namanya Mahanaim. Dia mengutuki aku. Nanti begitu aku menang lagi kembali tahta, dia mau muji-muji. Bahaya Salomo orang seperti ini. Nasihatku, singkirkan dia. Ada banyak nasihat supaya kerajaanmu kokoh, hidupmu kokoh. Ini mesti disingkirkan, dibersihkan dari hidupmu. Dan salah satunya semua dia kerjakan. Yoab disingkirkan, Abiatar juga imam itu. Digantikan Sadok dan nanti mati Abiatar. Lalu Simei pun dia singkirkan. Semua dikerjakan. Satu dia lupa nasihat ayahnya apa? Kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki hati, dan seterusnya. Dia lupa sama nasihat ayahnya tentang apa? Kenalah Allah ayahmu. Saya pernah bilang sama saudara, pengenalan akan Tuhan itu gak bisa diwariskan. Harta orang tua bisa diwariskan kepada anaknya, tetapi pengenalan akan Tuhan gak bisa diwariskan otomatis. Tentu kita bangga sebagai anak gitu ya. Kalau punya papa, mama, orang tua punya keakraban, keintiman sama Tuhan. Punya orang tua yang takut akan Tuhan. Kita bangga dong jadi anak punya orang tua yang cinta sama Tuhan, sayang sama Tuhan. Punya orang tua yang punya pergaulan intim sama Tuhan. Tapi saya mau ingatkan,
keintiman orang tua kita dengan Tuhan. Pengenalan pribadi Tuhan akan orang tua kita itu gak bisa diwariskan turun otomatis. Dan Salomo gagal soal ini. Makanya orang tua papa mama kalau ada sudah mengenal pribadi Allah, engkau mesti terbuka hatimu, terdorong hidupmu untuk membuat dan membawa anak-anak kita, anak saudara juga. Bagaimana dia bisa mengenal Allah, kontrol dia. Karena kegagalan mengenal Allah, karena ternyata gini, kenapa Salomo katakan semua sia-sia belaka. Ternyata kita gak cukup ya jalani hidup ini, kerja, bisnis, hanya andalkan hikmat. Butuh pengenalan akan pribadi Tuhan. Apa sih pengenalan pribadi Tuhan? Saya suka mengajar khusus ayat ini. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan seterusnya. Jadi ternyata hidup kekal itu adalah mengenal Tuhan. Kesempatan mengenal Tuhan di dunia itu hidup kekal ternyata. Dimulai ketika hidup, bukan cuma nanti tinggal selamanya di sorga, diampuni dosa kita, lalu tinggal selamanya dengan Tuhan, itu hidup kekal. Selama kita hidup di dunia ini, kalau kita punya kesempatan mengenal Allah, itu hidup kekal. Makanya saudara, supaya hidup kita itu gak sia-sia, semuanya sia-sia belaka, penyesalan yang ada. Makanya begini, hikmat kita perlu, pengenalan akan Tuhan jauh lebih perlu. Apa artinya kita seperti Salomo? Awalnya hebat, akhirnya hancur. Sependapatkah saudara dengan saya? Awal itu memang penting, tapi langkah akhir itu jauh lebih penting, menentukan. Apa artinya langkah awal yang hebat, akhirnya langkahnya menyelewer, saudara, gak karuan. Betapa pentingnya kita bisa mengakhiri langkah kita finishing well. Dibutuhkan yang namanya pengenalan akan pribadi Tuhan. Seperti Daud, ayahnya Salomo. Jadi saya rindu mendorong saudara, kita bukan cuma butuh hikmat. Di Alkitab itu ada 2 tokoh lagi. Satu namanya Musa. Nanti baca ya, Keluaran 33 ayat 13. Musa itu dia minta, berikan aku kasih karuniamu supaya bisa mengenal engkau. Makanya finishing well itu Musa. Yang ketiga adalah Paulus. Filipi 3:10. Yang ku kehendaki adalah mengenal engkau dalam kuasa kebangkitanmu, itu Paulus. Dua-duanya finishing well, termasuk Daud finishing well. Sampai akhir hidupnya setia sama Tuhan, tidak menyimpang sampai akhir. Daud, Daud, lalu Musa, lalu kemudian Paulus. Kenapa? Dia rindu mengenal Tuhan. Butuh hikmat, tapi kita butuh pengenalan akan Tuhan. Sehingga langkah kita finishing well bersama dengan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Ini menjadi pelajaran penting buat setiap kita.